Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri pramusim. Mungkin ini pramusim terakhir kali ya. Karena minggu depan udah mulai winter test, jadi kita secara resmi sudah memulai musim 2022. So, sebenarnya nggak terlalu banyak yang baru sih ya minggu ini, karena kan baru minggu lalu ya gue posting podcast. Jadi minggu ini yang menjadi kejutan adalah secara resmi setelah lama banget mingkem, akhirnya Honda mengumumkan bahwa Marc Marquez dinyatakan layak untuk mengendarai motor MotoGP di Sepang. Jadi Honda itu secara khusus meminta untuk Marc Marquez melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa dia benar-benar bisa untuk mengendarai motor MotoGP. Nah, salah satunya itu adalah hasil tes Portimao kemarin. Kemudian kalau nggak salah ada beberapa tes lagi soal penglihatan, kayak disuruh baca huruf gitu kalau nggak salah ya. Jadi untuk memastikan bahwa kalaupun memang dia masih menderita diplopia, paling enggak dia di jarak tertentu bisa melihat huruf. Jadi kan kalau lu balapan kan lu mesti lihat dashboard tuh. Nah paling enggak dia bisa lihat itulah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau yang jauh-jauh dia masih nggak bisa, tapi paling nggak di jarak tertentu dia bisa melihat. Nah, hasil asesmen dokter diplopianya masih ada, tetapi dianggap tidak akan mengganggu saat dia mengendarai motor. Intinya adalah yang penting bisa bawa motor dulu intinya. Itu intinya Marc Marquez. Sebenarnya sih maunya Honda ya fit sepenuhnya, tetapi argumennya Marc Marquez adalah untuk tes saat ini kan dia nggak perlu lihat dashboard tuh. Jadi fokusnya adalah gimana caranya supaya dia bisa bawa motor tanpa kendala. Nah, itulah kenapa Honda memakai kata layak. Bukan memakai kata bisa atau memastikan, tetapi memakai kata layak, suitable. Artinya cocok. Sebenarnya bukan layak sih, cocok. Cocok itu di bawahnya layak sih kalau menurut gue. Jadi intinya nggak terlalu memuaskan, tapi bisa lah ya, kayak gitulah. Nah, konfirmasinya Bradle sudah di Sepang mempersiapkan segala sesuatu. Bradle sendiri ditanya, karena kan dia yang akan dijadikan penggantinya Marc Marquez nanti kalau misalnya Marc Marquez nggak bisa membalap selama musim ini. Nah, si Bradle ini kan memang pembawaannya memang selalu ceplos-ceplos. Kalian masih ingat waktu Marc Marquez masih cedera lengan 2 tahun lalu, waktu itu Honda lewat Puig itu bilang bahwa ada kemungkinan Marc Marquez itu bisa turun trek di Jerez, terus mundur lagi di Aragon, mundur lagi, akhirnya waktu itu race terakhir di Portimao, Puig bilang ada kemungkinan dia akan turun di race terakhir. Paling enggak untuk bilang apa sih, semacam salam perpisahan lah ya. Tetapi waktu itu si Bradle keceplosan, dia bilang apa, kayaknya saya akan tetap membalap sampai akhir musim deh ya. Waktu itu Honda kabarnya memang kasih SP sama Bradle. Gue udah bilang waktu itu masih di IG kayaknya kita ya. Gue udah bilang waktu itu si Bradle dapat SP sempat. Tetapi karena memang mereka nggak ada pilihan lain dan Bradle sampai saat ini masih tetap test rider terbaiknya Honda, jadilah dia tetap dikontrak di Honda. Terutama karena dia yang tahu apa sih jeroannya Honda, itu dia yang tahu. Jadi kalau sampai dia pindah ke pabrikan lain itu adalah big loss buat Honda kalau menurut gua. Nah, si Bradle tuh ditanya, Bradle, lu kan memang punya jatah 2 wildcard nih ini tahun. Tetapi kalau misalnya Marc Marquez nggak bisa membalap atau ada apa-apa, lu bisa gantiin dia. Gimana menurut lu? Si Bradle bilang apa? Gua nggak mau spekulasi kalau soal Marquez. Kenapa? Karena kalau dia fit, ya gue senang-senang aja. Nggak masalah. Saya nggak akan kecewa. Karena kalau dia 100% itu bagus untuk Honda. Jadi secara nggak langsung, Bradle ini menggambarkan apa isi hatinya Honda. Jadi Honda sebenarnya ragu apakah Marquez bisa menyelesaikan musim ini penuh, tetapi ya kalau memang bisa ya syukur. Mereka akan melihat itu. Gosip berhembus sepoi-sepoi, kabarnya tawaran untuk Mir itu ditahan sampai tengah musim. Kabarnya. Kenapa? Karena Honda kalau bisa dibilang meminta waktu untuk melihat bagaimana perkembangan dengan Marquez, dan Mir mengerti soal itu. Kenapa? Karena di atas kertas memang Marquez yang punya kontrak masih ada. Dan Paul sendiri sebenarnya bisa didepak karena kan kontrak dia habis tahun ini. Tetapi Honda juga mikir-mikir kalau dia duluan depak Paul,
dan ternyata nanti Marquez kenapa-kenapa, kayak akhir musim lalu kan, rencananya mau mendepak Paul Espargaro tuh, nggak taunya si Marquez diplopia. Nah itu yang nggak dimaui oleh Honda. Jadi mereka pengen tetap Mir masuk ke Honda, tetapi mereka ragu-ragu ini yang mau didepak siapa. Sebenarnya memang harusnya Paul Espargaro, tetapi itu akan menjadi polemik lagi kalau ternyata Paul dilepas, nggak taunya Marc Marquez nggak bisa menyelesaikan musim atau penurunan performa atau apalah kita nggak tahu. Soalnya kalau Marc Marquez ini bener juga kata si Bradel, lu nggak bisa spekulasi apakah dia akan fit satu musim atau enggak. Nah, ada yang bilang si Mir bakal batal dikontrak sama Honda. Jangan salah. Livio Suppo itu mengakui bahwa Honda itu memang sudah lama tertarik sama Joan Mir. Dia bilang apa? Saya pun waktu masih di Honda, saya itu sudah ngomong sama dia dari tahun 2017 loh. Itu bayangkan, Honda itu saking tertariknya sama Joan Mir. Cuman waktu itu si Marquez kan masih sangat mendominasi. Dan waktu itu Suppo bilang, saya sebenarnya pengen ambil si Mir itu untuk menggantikan Dani Pedrosa. Tetapi Honda lebih memilih mengambil rider artis Jorge Lorenzo. Waktu itu, itulah kenapa akhirnya Mir jadinya ke Suzuki. Nah untuk hipotesa saat ini Suppo bilang, kalau Honda saat ini masih tertarik dengan Mir, menurut saya itu wajar. Karena saya melihat potensi pada anak ini. Yang jadi masalah itu cuma motornya. Kalau dia bisa cepat adaptasi dengan motor, itu akan bagus ini anak. Suppo pun sampai saat ini masih yakin. Tetapi apakah Honda akan jadi kontrak dengan Mir? Suppo bilang apa? Semuanya tergantung pada Marc Marquez. Why? Kalau dulu semuanya tergantung pada Marc Marquez sebagai rider utama dan rider paling di kalau gue bilang paling tinggi singgasananya, dia ada di hierarki paling atas rider. Kalau sekarang lebih kepada si Malakama sendiri buat Honda. Karena faktanya adalah Marc Marquez itu masih jalan kontraknya sampai 4 tahun, sampai 2024 ding. Sedangkan Paul Espargaro itu memang kontraknya sudah mau habis, tapi nggak bisa sembarang dilepas. Kenapa? Karena faktanya kalau misalnya Marc Marquez gagal lagi membalap musim ini, kita nggak tahu nanti kenapa. Faktanya diplopianya masih ada meskipun sudah mulai berkurang. Tetapi kita nggak pernah tahu kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Marc Marquez, cedera apa lagi, amit-amit lah ya. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi Honda mulai terbiasa dengan environment soal Marc Marquez tiba-tiba cedera dan menghilang dari peredaran track. Jadi mereka mau Paul Espargaro ini tetap jadi kalau gue bisa bilang cadangan sebagai rider senior yang mengenal Honda. Karena kalau misalnya dia lepas Paul Espargaro menggantikannya dengan Joan Mir, begitu Marc Marquez tiba-tiba nggak diminta-minta berhalangan untuk hadir di track, itu ya amburadul. Karena kan kondisinya Mir juga harus belajar dulu. Suzuki ke Honda itu big move. Jadi otomatis nggak gampang untuk Mir menggantikan Paul Espargaro, sementara tiba-tiba Marc Marquez nggak tahu lagi nanti kenapa berhalangan hadir di track. Jadi memang si Malakama posisi terbaiknya adalah kalau misalnya Marc Marquez sudah duluan kosong, Mir yang di situ, jadi masih ada Paul Espargaro yang memegang pengembangan, yang pegang arahnya ini kemana. Itu yang jadi si Malakama buat Honda. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, Honda meminta perpanjangan waktu negosiasi. Dan Mir juga orangnya santai karena istilahnya dia juga nego sama Suzuki untuk perpanjangan. Dan Suzuki juga nggak akan mau sembarangan lepas dia. Jadi kurang lebihnya Mir santai aja. Gimana nanti dilihat ya, kurang lebih seperempat musim lah ya, dilihat gimana kondisi perpanjangannya. Apakah jadi sama Suzuki dan bagaimana perkembangannya Marc Marquez di lintasan. Apakah diplopianya sudah membaik atau gimana. Itu istilahnya win-win solution lah buat Honda dan buat Suzuki. Si Mir sendiri nggak ngoyo-ngoyo amat sih. Cuman dia bilang, gaji gue naikin. Itu aja sih. Kemudian yang kemarin launching kemarin cuma 1 ya? 2 ding. RNF sama KTM dan Tech 3. RNF nuansanya hitam biru dengan logo with you yang menurut gue kalau salah lihat sedikit udah mirip motornya Sky VR46 waktu di Moto2 dan Moto3, bener nggak?
sponsor yang ada tuh masih yang lama, karena mereka memang kabarnya kontraknya itu per 2 tahun. Sementara kemarin kan mereka tanda tangan kontrak waktu Bebek gabung tuh. Nah, Bebek Vale kan cuma 1 tahun sama mereka. Jadi masih ada sisa 1 tahun. Nah, itu yang masih ada kontraknya sampai sekarang dan mereka masih nempel di livery. Sedangkan untuk liverynya KTM, kalau menurut gue sih, terutama yang Tech 3 ya, nggak ada perubahan sama sekali. Yang ada perubahan sedikit itu yang di KTM pabrikan, sedikit ada nuansa hitam dan warna Red Bull-nya agak terang. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada perubahan banyak kalau KTM. Oke, so kita pindah. Jadi mulai tanggal 31 nanti shakedown test, bukan sepang test ya, shakedown test. Jadi itu adalah tes persiapan yang dilakukan oleh para test rider untuk mempersiapkan motor-motor prototipe mereka sebelum rider pabrikan datang untuk ngetes motor di sepang test. Jadi yang turun adalah para test rider, kemudian rider pabrikan yang punya konsesi Aprilia. Jadi Neng Vina sama Papa Kembar itu bakal turun di shakedown test. Kemudian para rookie juga akan turun. Nah, yang gue dengar adalah Dovizioso juga sudah di Sepang. Nah, ini yang gue nggak tahu, Dovi ini dihitung rookie apa nggak ya? Soalnya kan mau dibilang rookie juga dia udah rider lama. Tapi masalahnya dia tahun lalu kan dia nggak membalap gitu loh. Jadi ya rookie bangkotan ya. Rookie bangkotan, ampun. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi yang gue dengar adalah Dovizioso udah di Sepang juga sama Binder buat uji motor. Nah, yang lumayan menyentuh gue kemarin tuh adalah si Piro itu posting bahwa hari pertama dia di sirkuit Sepang itu dia sepedaan. Sebenarnya sih sepedaan itu bagus untuk melihat kondisi track sebelum dia menguji motor. Terus dia mampir di tikungannya Simoncelli. Gue sedih. Karena memang Simoncelli kan baru-baru ini, baru seminggu lalu dia ulang tahun ke 35. Jadi dia mampir semacam bilang, udah lama gak ketemu karena kan Sepang udah 2 tahun gak gelar tes, juga gak gelar race. Jadi kayak dia bilang, long time no see. Nah, setelah tes Sepang nanti akan ada begitu banyak pabrikan yang launching tim. Suzuki, Yamaha, Honda, Ducati. Yang masih dipertanyakan itu Aprilia sama VR46 itu masih nggak tahu, belum ada keluar tanggal. Tapi kita lihat aja lah nanti. Kemudian buat yang nanya apakah test rider akan turun di Mandalika, menurut gue sih yang turun itu cuman rider pabrikan. Kecuali ada permintaan dari pabrikan untuk bawa test ridernya. Karena di Mandalika itu kan cuman untuk tes sirkuit, bukan untuk tes motor. Yang tes motor itu di Sepang, makanya para test rider nongol untuk di shakedown test saja. Di tes Sepangnya sendiri mereka kemungkinan nggak turun karena motor mereka yang mereka uji di shakedown test itu dipakai sama rider pabrikan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi buat ke Mandalika nanti kemungkinan Dani Pedrosa sebagai test rider itu kemungkinan nggak datang. Tapi ya who knows, nggak tahu juga. Karena itu khusus untuk tes sirkuit gitu. Kalau Marc Marquez turun ya mestinya sih turun. Karena jadwalnya dia kan launching tim di Jakarta tanggal 8 nanti. Jadi mestinya dia terus ke Mandalika sih, mestinya. Kenapa? Karena kehadiran dia di Sepang, bagus nggak bagus kondisi mata dia itu penting untuk menguji motor. Pengembangan di Sepang itu adalah sebuah titik penting untuk nanti finishing akhir di Qatar. Dan itu akan menentukan akan seperti apa motor 2022. Itulah kenapa Marquez itu udah gue bilang dari kemarin-kemarin wajib harus kudu untuk hadir di Sepang. Kalau dia nggak mau, pengembangan itu diambil alih oleh Pol Espargaro dan itu nanti jadinya totally different. Jadi dia memang harus ada di Sepang. Dan kalau ada di Sepang, dia juga harus hadir di tim launching. Kenapa? Karena dia harus menunjukkan kepada publik bahwa gua masih rider Honda. Karena itu harus ada justifikasi bahwa sesulit apapun keadaan di Honda, gua masih tetap di Honda. Oke? Nah, untuk tes Sepang nanti, itu sirkuit Sepang sudah bikin pengumuman. Main grandstand dibuka untuk umum secara gratis. Jadi memang selama ini kalau tes Sepang itu gratis, memang. Dan mungkin karena selama 2 tahun ini mereka nggak gelar, kemungkinan tes Sepang kali ini itu bakal rame.
Dan karena gratis juga, kemudian ya syaratnya juga nggak neko-neko. Nggak harus tes swab dan PCR sih malah. Cuman harus 2 kali vaksin, kemudian terklasifikasi sebagai resiko rendah. Kalau di Peduli Lindungi itu kita masuknya hijau, kurang lebihnya begitu caranya. Kemudian pakai masker, nggak makan minum, kemudian nggak ngumpul, jaga jarak. Ya main grandstand kan besar banget kalau di Sepang, jadi menurut gue sih nggak susah-susah amat. Lagian nggak ada Valentino Rossi di situ. Beda kalau tes Sepang yang dulu-dulu ada Valentino Rossi, jadi semuanya numpuk di depan pedoknya Vale. Bener nggak yang sering winter test nih? Kalau sekarang kan nggak ada BB Vale, jadi ya yang nonton tuh pasti agak terbagi-bagi. Kalau dulu biasanya ngumpulnya di depan pedoknya BB Vale. So, apakah di Mandalika akan gratis atau enggak? Gua nggak tahu. Tribunnya udah jadi aja atau enggak? Gua nggak tahu. Karena kan kemarin tribunnya itu udah diruntuhin. Nah, gua nggak tahu apakah udah berdiri lagi apa enggak? Apakah udah selesai apa enggak? Apakah akan bayar apa enggak? Gue nggak tahu. Tapi yang gue dengar gosip perempuan sepoi-sepoi malah ada yang jual pas untuk tes Mandalika. Berarti mesti bayar. Dan itu lumayan mahal malah gue dengar. Jadi kayak gini teman-teman, yang mau pergi nonton tes silahkan, nggak masalah. Cuman gue pastiin semestinya mereka itu ada di dalam bubble. Nah kalau ada di dalam bubble, artinya lu nggak boleh mendekat sama mereka. Mestinya. Nggak boleh ada kontak. Kalau di winter test Sepang itu kita bisa ada di area pedok dan bisa komunikasi sama rider itu dulu sebelum corona melanda. Nah tapi sekarang ketentuannya Sepang adalah pedok itu steril dari pengunjung. Jadi lu cuman boleh ada di tribun main grandstand. Meskipun lu ada pas pedok, jadi di Sepang itu ada namanya pas pedok, tidak berlaku untuk MotoGP. Jadi lu punya pas pedok yang lu bisa masuk di pedoknya sirkuit di luar gelaran MotoGP. Jadi kayak Asian Cup dan segala macam itu lu punya pasnya dan lu tuh bisa beli. Nggak mahal malah sebenarnya, kalau menurut gua nggak mahal banget. Dan itu berlaku kalau nggak salah setahun. Jadi lu bisa nongol di pedok dulu. Nah sekarang itu nggak boleh karena mereka nggak jual pas pedok untuk winter test. Itu adalah bubble. Nah, gua nggak tahu kalau di Lombok itu pakai bubble-nya gimana. Karena kalau misalnya ada yang jual pas pedok untuk tes Mandalika, sorry tuh gue bilang itu sudah melanggar bubble. Kalau lu sampai ke pedok. Jadi antara ridernya yang ngelanggar bubble atau lu yang bikin rider ngelanggar bubble. Nah, gua juga nggak tahu apakah ada sanksi untuk rider-rider atau anggota bubble yang melanggar bubble-nya itu, apakah ada sanksi atau enggak kalau di Mandalika. Kalau di Sepang itu ada sanksinya. Kenapa? Karena mereka udah free banget fasilitas, udah nggak karantina, nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu. Kalau sampai melanggar bubble itu paling nggak mereka kena denda. Intinya adalah kalau gua jangan sampai lu nyusahin rider. Kalau misalnya ada sanksi ya jangan sampai nyusahin rider, jangan sampai lu malu-maluin Indonesia. Udah tahu ridernya lagi di dalam bubble, terus lu maksa untuk bikin kontak sama mereka dan ujung-ujungnya menyusahin mereka. Jangan sampai ya. Ya, tapi nggak tahu lah ya kondisinya, namanya juga Indonesia. Apa sih yang nggak bisa dilanggar kalau Indonesia? Intinya cuma satu gue bilang, jangan bikin malu Indonesia. Itu aja. Terserah kalian mau bikin apa di Lombok. Bayu mau ke Lombok nggak? Sebenarnya gue nggak terlalu antusias sih ke Lombok. Kenapa? Karena gue udah pernah ke Lombok. Jadi kalau cuman buat bayar segitu banyak untuk lihat orang membalap, honestly gue lebih pilih Sepang. Kenapa? Karena Sepang itu digelar di akhir musim di saat penentuan Jurdun biasanya. Jadi gue lebih excited untuk turun di race yang mulai penentuan. Itu menurut gue lebih serunya sih. Jadi kalau kayak awal-awal begini gue nggak terlalu excited. Pertama, kedua susah dapat cuti. Kalau gue, bedanya dengan winter test itu kan masih awal-awal Februari, Januari itu masih belum hektik banget kerjaan. Tapi kalau udah mulai Maret, nah itu mulai pasang target kan segala macam orang, itu hektik banget kalau menurut gue. Jadi kalau kalian mau ke Lombok, selamat menikmati, oke? Intinya tetap jaga protokol, jangan lu pulang-pulang kena Omikron kan, tolong jangan. 1, jaga kesehatan. 2, jaga nama baik Indonesia. Itu aja intinya, jangan aneh-aneh, oke? Kalau kalian lihat anjing di jalan, sempat baca postingannya Om Doni, itu tolong kalian jangan kasarin. Kalau kalian bisa bagi makanan, bagi makanan.
karena mereka bukan musuh. Mereka mungkin sudah ada di sana sebelum sirkuit dibangun, jadi jangan dikasari. Baik aja sama binatang, oke? Nah, ya udah itu aja, nggak panjang karena memang nggak ada berita yang terlalu spektakuler. See you next time guys. Selamat menikmati libur Imlek. Bye bye.